familiar ya dengan keseharian kita, sesuatu yang mungkin pernah kita alami tapi kita nggak tahu namanya apa itu. Jadi panitia memberi saya tema ini ya, anxiety dan overthinking ketika hati gelisah. Kembali kepada Al-Quran gitu ya. Jadi kira-kira nanti kita membahas tentang apa? Ada yang tahu nggak? Anxiety itu apa teman-teman? Kecemasan. Tapi kecemasannya itu sesuatu yang mengganggu ya, berlebihan. Karena kalau cemas mah biasa aja ya. Cemas itu kan sesuatu yang memang normal, wajar. Tapi kalau sudah masuk ke anxiety berarti dia sudah disorder. Dia sesuatu yang lebih daripada takaran normal, sesuatu yang harus kita atasi. Kemudian kalau overthinking apa? Memikirkan sesuatu secara berlebihan. Kita berpikir pasti berpikir ya, tidak ada manusia tidak berpikir. Tapi ketika overthinking berarti kita memikirkan sesuatu yang sebetulnya tidak perlu dipikirkan, atau sesuatu yang memang perlu dipikirkan tetapi kita memikirkannya berlebihan. Nah, lalu bagaimana kemudian Al-Quran membawa kita untuk menuju kepada ordernya ya, kepada sesuatu yang normal. Jadi kita akan menggunakan Al-Quran ini sebagai bagian dari upaya kita untuk, mungkin kalau dibilang sembuh bukan sembuh ya, tapi mengembalikannya ke takaran normal tadi. Karena ini sakit bukan sakit juga ya sebetulnya ya. Cuma kalau memang sudah sampai bikin kita tidak bisa tidur, stres, ada gangguan-gangguan yang lain, maka itu jelas jadi penyakit. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan seperti ini. Apakah kamu mengira kamu akan dibiarkan begitu saja mengatakan kami beriman, sedang kamu belum diuji? Coba buka Al-Ankabut ayat 2. Apa hasil kamu apa? Coba baca. Yang baca ini. Kan mau bacain? Ada? Belumnya ada? Sama artinya ya? Baca ayat. Artinya, apakah kamu mengira kamu akan dibiarkan begitu saja mengatakan kamu beriman sedangkan kamu belum diuji? Quran Surah Al-Ankabut ayat 2. Jadi apa maknanya teman-teman? Allah itu ingin menguji kita. Bentuk ujiannya bermacam-macam. Ada yang positif, sesuatu yang pasti kita sukai, diberikan sesuatu yang membahagiakan. Gak ada masalah ya kalau seperti itu ya, kita semua suka. Tapi ketika kemudian Allah menguji dengan sesuatu yang berbeda, yang sebaliknya, yang Allah tahan kenikmatan itu untuk kita, Allah tahan kebahagiaan itu untuk kita diberikan sesuatu yang negatif, entah itu berupa tadi ya kecemasan, berupa rasa tidak bahagia, berupa rasa kosong dalam diri kita, itu sudah mencapai banyak hal, tapi kita merasa kosong ya, saya tidak merasa bahagia ya. Itu juga salah satu bentuk ujian Allah. Kenapa Allah menguji? Stasi poinnya di sini. Agar kita beriman. Seringkali kalau kita itu diberikan sesuatu yang semuanya positif, kita lupa bahwa kita itu manusia. Teman-teman pasti pernah mendengar cerita Fir'aun ya. Fir'aun itu seorang raja besar. Fir'aun bukan nama ya, Fir'aun itu raja maksudnya. Gelar. Dia seorang raja besar, kekuasaannya luar biasa. Dia mau apapun bisa gitu ya, dibuat. Mau bahkan sampai bangunan yang waktu itu tidak ada orang yang punya ya. Tidak terpikir orang untuk bikin bangunan piramid seperti itu. Teman-teman anak MIPA ya. Itu piramid itu nggak ada tiangnya. Bangunan tanpa tiang. Tapi tinggi seperti itu. Artinya kan luar biasa kemampuan orang pada masa itu membangunnya. Kemudian dia memerintahkan apapun orang nurut. Kalau sudah seperti itu apa yang terjadi? Dia merasa dirinya bukan manusia, Tuhan.
nanti satu hidup satu mati. Tapi aku juga bisa menghidupkan dan mematikan, padahal bukan itu maksudnya kan. Nah maka seringkali kalau kita diberikan sesuatu yang positif semuanya, kita merasa lupa, kita lupa diri bahwa kita manusia biasa. Maka yang terjadi kemudian apa? Sombong, ya kan? Oh, aku nih yang paling hebat, yang paling pintar, yang paling kaya, dan seterusnya. Maka kemudian seringkali Allah berikan cobaan. Salah satu bentuk cobaannya adalah diri kita sendiri. Di dalam diri kita Allah berikan segumpal darah, kata Rasulullah. Apa itu? Bahia qalbi. Itulah hati. Gimana kita merasakan kecemasan itu? Di sini atau di sini? Gimana? Di pikiran kita, di otak kita, atau di hati kita? Di hati. Perasaan-perasaan itu adanya di dalam hati kita. Bukan hati anatomi manusia, hati itu bukan ya. Maksudnya kalau di dalam definisi Al-Quran itu qalbu. Sebetulnya letaknya di sini juga, tapi kita menggunakan kata qalbu karena lebih dekat kepada definisi Al-Quran. Di situ letaknya. Allah juga berikan ujian dalam bentuk tadi perasaan-perasaan tidak nyaman itu, agar kita sadar bahwa kita itu butuh Allah. Kita mau sesuatu yang positif ya, kita mau juara, kita mau nilai paling tinggi, kita mau macam-macam banget sesuatu yang semuanya positif. Lalu kemudian Allah tidak berikan. Kenapa? Karena Allah ingin kita itu datang lagi sama Allah, berdoa, minta lagi sama Allah. Seringkali kita tuh minta sesuatu Allah tunda ya. Jadi sebetulnya yang namanya kecemasan, overthinking itu sebetulnya semua ngalamin kok. Cuma memang takarannya berbeda-beda. Kenapa takaran berbeda-beda? Karena kita teman-teman tumbuh lahir dari keluarga yang berbeda-beda, latar belakang kita berbeda-beda, pendidikan orang tua kita berbeda-beda. Ada yang orang tuanya satu ya, itu aja nggak apa-apa, nggak usah terlalu mikirin, yang penting kamu belajar lagi, besok lebih baik. Tapi ada orang tua yang kayak POC ya, gitu aja nggak bisa, tuh temanmu yang itu bisa, tangga yang itu berprestasi, dibanding-bandingin. Jadi ada juga tipikal orang tua yang gitu kan, dibanding-bandingin, dimarah-marahin, lalu kita kemudian semakin merasa tertekan. Saya ternyata memang gak bisa apa-apa, saya ternyata tidak baik, tidak cukup baik, saya ternyata orang yang gagal. Nah, karena kita berbeda latar belakang seperti itu, pastinya nanti ke depannya, ini teman-teman sudah mau dewasa ya, sudah dewasa bahkan nantinya. Ada yang sudah 21 atau 20 masih? Nah, sudah mulai memasuki dewasa awal ya. Kita kemudian akan mulai, itu kan secara emosi dan fungsi otak kita itu sudah matang ya. Usia 20 itu sudah matang. Jadi di sini ada namanya direktur otak itu prefrontal cortex itu sudah matang. Dia sudah tumbuh, tidak akan berkembang lagi ininya, susunan sel sarafnya sudah matang dia. Harusnya kita kemudian menjadi lebih dewasa ya, menjadi lebih matang secara emosional, karena sudah selesai perkembangan emosinya. Tapi ternyata ada juga yang belum selesai. Kenapa? Karena ketika di belakang kemarin ada sesuatu yang mengganggu pertumbuhan ini. Nah, maka kemudian kita semua pasti akan muncul muncul permukaan itu berbeda-beda. Ada yang ketika cemas dia biasa aja nih, orang lain tidak melihat, lalu wajahnya agak sedikit tidak nyaman mungkin ya, sedih dan sebagainya. Tapi ada juga yang ketika dia cemas dia harus melakukan sesuatu secara fisik. Misalnya apa? Ini ya, bajunya diremas-remas, keringat dingin, jantungnya berdebar kencang. Ada juga yang harus mondar-mandir. Karena itu bagian dari cara kita untuk meredam kecemasan itu, dan semuanya berbeda-beda nanti. Cara menunjukkan kecemasan.
sebagai mahasiswa teman-teman pasti mengalami ini, iya nggak? Karena akademik, apalagi kalau mau semesteran ya. Ya, kadang-kadang kita juga sih yang salah yang menumpuk tugas ya, nunggu deadline. Karena kalau belum deadline belum muncul idenya, iya nggak? Akhirnya begitu mau semesteran diare, mahnya kambuh, apalagi nggak bisa tidur, muncul anxiety tadi, gangguan kecemasan. Aduh gimana ya kalau nanti nilainya jelek? Aduh gimana ya nanti kalau dosen akan berubah lagi? Aduh ini deadline-nya telat 5 menit, bisa masuk nggak ya? Macam-macam yang kita pikirkan. Karena sebetulnya kita sendiri yang belum bisa memanage dengan baik. Ya kan? Kemudian riset nih nanti menjelang akhir-akhir ya. Biasanya semester 7, 8 itu udah mulai ya. Semester 6 mungkin sudah mulai nih masuk. Oh Yusuf, kira-kira nanti Yusuf proposalnya apa ya? Penelitian akhirnya apa nih? Nanti ada tugas apa? Nanti harus publis, ya kan? Di jurnal. Kemudian ada target-target masa depan. Aku mau khusus bahasa Inggris, aku mau S2, aku mau dan seterusnya. Biasanya memang kecemasan itu muncul ada sesuatu yang belum pasti. Antara dua aja ya, kita tuh kan hidupnya 3 masa ya. Masa lalu, punya masa lalu sebenarnya bisa diubah masa lalu? Tidak, dia sudah berdimensi tunggal, kita nggak bisa balik. Jangan mimpi punya itu kemana saja ya. Toko doa yang kita bisa balik lagi, nggak bisa. Di dunia nyata, di dunia kita tidak ada kemungkinan untuk kembali ke masa lalu. Jadi masa lalu itu sesuatu yang sudah berlalu. Nah dia juga menghadirkan masa teman-teman. Apa tuh? Mungkin kita dulu di masa lalu pernah melakukan sesuatu yang salah, secara moral mungkin, atau secara agama mungkin, atau sesuatu yang menurut kita salah lah. Lalu kita cemas, gimana ya kalau nanti itu ketahuan orang aib saya? Tapi gimana ya kalau nanti ketemu teman lama yang dia tahu waktu saya dulu masih aneh gitu ya, masih labil gitu, masih pokoknya masih gitulah lakuannya jadi nggak benar gitu ya misalnya. Kita muncul kecemasan. Gimana caranya biar kecemasan masa lalu tidak muncul? Ada yang tahu? Ada yang tidak tahu? Ada yang tahu? Kita? Gimana caranya? Kan ini sudah terjadi. Kita nggak bisa pulang, bisa perbaiki nggak? Yang di masa lalu tidak bisa kita utak-atik. Gimana caranya biar dia tidak menghantui kita? Ya. Rilis, lepasin, ikhlaskan. Udah dia udah terjadi, jangan diingat-ingat terus, jadikan pelajaran. Emosinya gimana? Emosinya itu yang susah. Mungkin kita ketika ingat masih nangis, ketika ingat masih kesel, masih marah. Nah itu yang dibuang. Gimana caranya? Jadi harus dibuang. Kalau kita mau marah-marah, sekarang marah-marah aja. Terserah kita mau misalnya ada teman yang bikin kita marah di masa lalu, itu ya udah ambil kursi, marah-marahin aja tuh, anggap aja dia ada di sini. Itu cara kita rilis emosi. Sampai perasaan kita lega, lalu sudah ikhlaskan. Ikhlaskan, itu sudah terjadi. Yang penting kita dapat pelajarannya. Apa pelajarannya? Ya, kita tergantung kejadian. Oh, kalau itu ke depan saya harus hati-hati milih teman. Oh, kalau itu saya ke depan harus lebih tahu bahwa tujuan saya itu ini, jangan banyak lem gitu ya. Harus fokus, dan seterusnya. Buat perencanaan. Nah, sekarang yang masa yang kedua yang sekarang nih, masa kini. Ada kecemasan nggak hadir dari kehidupan kita masa kini? Ada nggak? Ada juga. Apa kecemasannya? Kita sudah melakukan sesuatu, terus kita cemas. Aduh, nanti kalau orang lain bilang ini jelek gimana ya? Ya kan? Kalau nanti teman-teman mengkritik gimana ya? Kalau nanti dosen bilang ini nilainya masih nggak sempurna gimana ya? Kalau nanti orang tua saya tidak puas dengan hasil yang saya kerjakan gimana ya? Gimana cara menghilangkan kecemasan masa kini? Bisa diubah nggak? Masih bisa. Kita masih punya kemampuan untuk mengubah. Karena sekarang, terjadinya sekarang. Gimana caranya? Teman-teman, di dalam Al-Quran Allah mengingatkan apa? Fa'idza azamta fatawakal 'alallah. Lakukan yang terbaik, setelah itu serahkan kepada Allah. Itu kuncinya. Dan hadis Rasul mengatakan,
pendidikan ya mungkin ya. Kunci maksudnya, diamankan. Lalu bertawakal. Jadi kamu usaha dulu. Tawakal itu bukan pasrah ya. Enggak, saya tawakal aja sama Allah, tapi nggak belajar, tapi nggak ngerjain tugas dengan baik. Enggak, itu bukan tawakal. Itu kamu salah namanya. Jadi kita tawakal itu berarti kerjakan dulu yang terbaik sesuai dengan kapasitas kita, kemampuan kita. Setelah itu kita tawakal. Jadi tawakal itu kalau bahasa aslinya ya, artinya kan seperti kondisi mayat yang dia nggak bisa ngapa-ngapain ketika dibawa balik ke dunia. Itu tawakal. Itu kalau bisa ngapa-ngapain, tapi dia sudah berusaha. Tawakal. Jadi kita bilang tawakal itu setelah usaha kita maksimal. Tadi malam udah belajar, ujian, sudah selesai ujian, terus bilang tawakal. Salah atau benar? Salah. Tadi malam udah belajar, itu bukan tawakal. Apa namanya? Pasrah, lalu pasrahnya salah. Salah itu. Jadi namanya tawakal itu kerjakan dulu sebaik-baiknya kamu mampu. Masalah hasil nanti serahkan sama Allah. Karena Allah itu yang dinilai Allah itu apa teman-teman? Usaha, prosesnya, bukan hasil. Kalau dinilai hasilnya kita nggak akan masuk surga, nggak ada yang bisa. Tapi kita prosesnya, Allah akan lihat tuh jalan kamu menuju itu tuh bagaimana. Jujur nggak, baik nggak, usaha maksimal nggak, nanti dikasih yang terbaik versi Allah ya, bukan versi kita. Versi kita kadang-kadang harus nilainya A dong, ternyata Allah kasihnya B. Itu versi terbaik buat bagi Allah dalam kacamata Allah, dalam pandangan Allah. Kalau kita dikasih A, bisa jadi kita ukur nikmat, sombong. A semua nih, berderet. Siapa yang bisa ngaji nih, kan sombong kan? Jadi kita versinya Allah. Masa depan, cemas dengan masa depan. Nah, ini apalagi ya Indonesia gelap katanya. Mau kabur aja dulu, mau kemana? Selesai dulu S1-nya. Jadi kita pasti ada kecemasan di masa depan kok. Terhadap sesuatu yang tidak pasti sebetulnya ya. Saya misalnya sebagai seorang ibu, saya cemas. Anak saya nanti gimana ya, bisa nggak ya ini? Berhasil nggak ya? Jika dia merantau, bisa nggak ya dia bawa diri? Itu kecemasan yang pasti akan muncul. Teman-teman nanti pasti cemas nanti kalau aku sudah lulus gimana ya? Cari kerjanya mudah nggak ya? Aku nanti kerja di mana ya? Nanti bosnya enak nggak? Jangan-jangan toksik. Macam-macam ya kan? Ya, gimana caranya mengatasi kecemasan masa depan? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Gimana? Ini sudah bisa kita ubah masa depan? Belum bisa. Masa depan itu terjadi nanti, belum ada di genggaman kita. Tapi kita bisa nggak melakukan sesuatu? Bisa. Apa? Membuat? Merencanakan. Teman-teman ini 5 tahun ke depan misalnya, 10 tahun ke depan mau apa? Harus punya rencana. Termasuk sesuatu yang mungkin kita nggak punya 100% usaha, sebetulnya 100% kekuatan untuk melakukan itu, untuk mengabulkan itu. Misalnya ya, contoh ya, saya waktu masuk universitas tuh, waktu pertama kali kuliah, saya sudah punya target. Saya nikah tahun umur sekian. Saya mau lulus umur sekian. Saya mau melakukan apa semua. Padahal nikah misalnya, saya nggak punya kekuasaan kan untuk mengatur itu. Siapa yang bisa mengatur dari ruangan datangnya? Nggak tahu. Ya nggak? Tapi apa yang dilakukan kemudian? Makin berencana, lakukan sesuatu. Apa yang dilakukan? Kalau terkait studi, misalnya saya mau apa misalnya studi, maka dari mulai sekarang kita harus bikin perencanaan untuk mencapai titik itu. Apa yang harus dilakukan? Di breakdown, diturunkan. Saya mau S2 misalnya, jadi teman-teman semester berapa? Ya, antara itu ya. Mau S2? Ada yang nggak mau juga kan? Ada yang mau S2? Ada yang mau. Bikin rencana apa yang dibutuhkan kira-kira untuk bisa dapat beasiswa S2. Kecuali yang orang tuanya punya duit ya, gak ada masalah ya, biaya sendiri. Tapi kita rata-rata kan pengennya beasiswa nggak? Apa yang dibutuhkan? Cek sekarang syarat-syaratnya itu apa? Bahasa Inggris, IELTS bukunya berapa? Kejar itu. Apalagi? Pengalaman organisasi, kejar itu. Apalagi? Menulis esai, belajar. Itu
kayak esai, menulis esai. Kemudian apa lagi? IPK. Iya kan? Nah sekarang ada caranya gimana? Untuk dapat IPK yang bagus, dihitung. Minimal berapa? 3,5 ya? Kalau mau IPK terakhir kita lulus 3,5, berarti pas semester kita harus dapat berapa? Itu. Nanti bisa jadi semester terakhir itu mungkin ya, ini kalau di kampus kalau saya dulu, kita tuh sudah nandai dosen yang enak ngasih nilai. Dosen yang enak ngasih nilai, murah gitu nilainya. Kalau dulu susah, dosen tuh ngasih A, zaman saya dulu susah banget. Jadi kita tuh udah nandai bapak ini minimal B, kamu hadir aja minimal B, hadir terus. Jadi kita tuh nandai nanti semester A itu begitu kita tahu, kayaknya bakal kurang nih, agak sedikit apa begini. Mepet gitu, ada sedikit mepet, maka itu yang didalam itu bapak itu, mata kuliah pilihan bapak itu tuh apa gitu, kita ambil. Ini contoh aja ya, contoh ini. Jadi atau misalnya sejak semester awal kita kebut 1-2 itu kan masih paket ya, semuanya wajib ya. Itu dikejar, jangan sampai ngulang. Ada yang mata kuliah wajib ngulang? Gak ada ya? Gak ada ya? Alhamdulillah, berarti dapat kan insya Allah tidak imbang. Yang kedua organisasi. Nah, lihat petakan teman-teman ini maunya 5 tahun ke depan jadi apa? Sesuaikan dengan organisasi diikuti. Jadi saya pikiran ya, ada. Masuk. Ya, jadi misalnya teman-teman kenapa butuh organisasi teman-teman? Ada yang tahu nggak? Pengalaman, terus relasi, betul itu yang benar banget. Jadi sesuaikan. Kalau teman-teman ingin nanti ke depan ketika lulus kuliah mau kerja, maka cari organisasi yang memang kira-kira mengarahkan kita atau orang-orangnya itu banyak bekerja di situ di bidang itu. Kalau mau masuk ke lembaga penelitian misalnya, ya cari organisasi yang dia ada aktivitas itu. Kalau dulu di ini ada MIPI, masih ada kan MIPI? Ada banyak di situ ya. Dulu tuh binaannya teman-teman yang beri gitu MIPI. Udah nggak ada ya? Nggak ada ya? Kalau di MIPA ada nggak lembaga-lembaga atau organisasi yang ada di situ? Atau teman-teman ikut lomba itu ya, lomba inovasi mahasiswa ini. Nah, itu juga nama portofolio. Kalau menjadi peneliti misalnya, menjadi green, menjadi laboratorium apa misalnya gitu ya, berarti kita ikut organisasi yang mengarah ke situ. Kalau ikut MSI, dapatnya apa? Ada jejaring yang didapat ya? Ada apa? Relasi apa? Ke arah mana? Ini gak punya MSI, coba ngapain? Relasi apa yang didapat di sini? Ada nggak? Sesuai nggak dengan apa yang pengen teman-teman capai? Sesuai. Apa yang didapat? Apa? Relasi apa ke depan? Nah, pikirin ya. Harus dikatakan ya. Kenapa kita bergabung di satu tempat itu karena kita ingin mendapatkan apa dan dapat nggak? Kalau nggak dapat, sudah gabung belum dapat, kita harus buat. Terus ingin jejaring. Mungkin kita bergabung, kita sudah bisa bawa nama organisasinya kan? Buat jejaringnya. Misalnya kontak dengan teman-teman ITB sekarang yang juga aktif di LBM seperti ini kan ada. Sama ITB atau JS-nya UGM. Cari, mereka pasti punya divisi yang litbang namanya, pasti ada penelitian dan pengembangan. Gabung dengan mereka, diskusi mereka, bangun jejaring. Udah mereka sesekali diskusi online, tidak usah dibayar.
Sehingga kita punya jejaring. Begitu lulus, mau S2 di ITB misalnya, udah punya teman di ITB. Iya nggak? Betul, ya kan? Jangan hidup di bawah kurung seperti anak di bawah kurung. Jangan, dunia ini luas. Apalagi sekarang ada internet yang mengatakan tadi kamu diskusi dengan yang sama aja di dunia sana, dari dunia lain ya. Di dunia belah dunia yang mana, di dunia yang lain, Eropa, Amerika, manapun itu bisa. Jadi jangan merasa besar sendiri. Kita semua berjejaring. FSI dengan kerjasama dengan mana? Universitas lain. Kalau sejauh-jauh misalnya kumpul, bersama-sama MIPA kumpul. Yuk kita bikin kerja bareng seminar nasional misalnya. Jadi kita punya jejaring. Atau langsung ke Jawa tuh, teman-teman yang di Jawa ya. Universitas besar di Jawa. Dengan anak UI misalnya, MIPA UI. Yuk kita bangun jejaring. Sehingga ketika teman-teman nanti selesai kuliah, temannya di mana-mana. Asik nggak? Asik gitu. Kita nggak akan pernah merasa sendiri. Jadi bangun jejaring. Apalagi yang bisa kita lakukan di masa depan? Berkeluarga tadi misalnya, itu juga harus disiapin. Jangan pikir ibu bapak jadi ibu bapak jadi istri suami itu matang dengan sendirinya. Enggak. Secara fisik kita memang terbentuk ya, itu alami, ya kan? Ya kan? Nature itu. Fisik kita tumbuh dengan sendirinya memang, asal dikasih makan ya. Tapi psikis, mental, emosional itu dibentuk, ya kan? Itu luntur, dibentuk. Apa yang bisa dilakukan? Ya belajar tuh. Jadi itu gimana ya caranya biar anaknya sehat, biar anaknya tumbuh psikologisnya baik. Ini ibu juga begitu. Jadi suami yang baik itu gimana? Saya dulu beberapa tahun lalu saya ketemu dengan anak. Dulu dia di teknik sini, ya kan? Dia keluar, pindah ke Uniska, ambil BK. Dia, saya ketemu dia waktu dia semester 6. Sama-sama tertarik di kasih jaring. Jadi ada di sekolah itu ada kasih jaring ya. Dia membagi itu di Kalsel. Dia yang pertama kasih kuliah. Kita ngobrol. Saya tanya, kamu di sini mau ngapain, mau bagi ini? Terus tahu nggak? Dia semester 6 itu dia sudah beli rumah sendiri. Dia sudah beli rumah sendiri. Dia beli sendiri. Insya Allah keren banget ini. Nah, kenapa? Dia dari hasilnya sampai sekarang sih. Kasih jaring itu pasti bayar ya. Pakai khawatir ya. Dan dia bisa menganalisa karena itu pelatihan kami. Jadi dia dari semester 1, makanya dia pindah ke BK-nya Uniska, bukan di teknik karena dia merasa ini bukan dunia saya. Pindah dari semester 1 di Uniska itu dia sudah mulai ikut kursus-kursus investasi uang, dia keluar uang. Tapi begitu semester 6, begitu semester 5 bahkan ya, dari semester 5 dia sudah bisa punya klien. Dari situ dia dapat bisa membeli DP untuk beli rumah, dia beli rumah. Kebayang nggak? Keren banget kan? Terus saya tanya, kenapa kamu beli rumahnya cepet banget gitu ya? Oh, ini sudah terlambat Bu. Saya mau nikah begitu saya sudah lulus. Tinggal 1 tahun waktu saya. Masya Allah. Habis itu kamu gimana? Udah dong berhenti enggak? Saya nggak akan berhenti kuliah, saya mau kuliah lagi. Dan betul, saya ketemu lagi dia yang sudah S2, dia sudah kerja di apa tuh? Kok hilang sih? PLT yang dikasih asam-asam. Ya apa sih? Iya ya, sama-sama ya namanya ya. Bagian listrik itu loh, punya PLN tadi kerja di situ di bagian PLT. Jadi begitu mau lulus itu dia sudah dikontrak di sana, dia kerja, dia nikah, kemudian dia sambil S2. Keren ya? Direncanakan, nggak ada orang yang pengen nikah usia sekian tapi nggak ngapa-ngapain. Sama nih kayak yang aku pengen nikah cepat tapi nggak pernah ngapa-ngapain. Allah itu kasih sesuatu sesuai dengan kapasitas kita. Tuh, ya. Nah ini udah ya tadi ya. Jadi kalau kecemasan itu jangan berdebat, pikiran kacau, susah tidur, overthinking, takut gagal, takut salah, apa depannya gitu ya. Jadi kenapa sih kita itu bisa mengalami kecemasan? Yang pertama kita kehilangan makna dan tujuan. Tadi kita nggak punya tujuan teman-teman. Orang yang gampang cemas, gampang overthinking itu dia belum punya bayangan. Saya mau ngapain
Itu berarti hilang apa? Mekanis, melakukan sesuatu mekanis. Instingnya ini bergerak tapi hatinya nggak terisi. Bahaya. Sholat tapi nggak tenang, nggak bikin tenang. Sholat tapi nggak mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Berarti kehilangan makna. Kalau bahasa sekarang mindfulness, mengerjakan sesuatu itu kamu harus mindfulness. Kalau bahasa teknologi Islam, kamu harus ikhlas. Gimana ikhlas mengerjakan sesuatu? Harus sadar. Masa sholat nggak sadar? Sering nggak sholat nggak sadar? Berapa tadi? Nggak sadar. Baca Quran, terus habis itu ditutup saudara mengulangi lupa tadi apa yang dibaca. Berarti kita kehilangan makna. Takut pada ketidakpastian masa depan ya, masa lalu juga kita takut. Lupa bahwa kita itu manusia, hamba dengan pengendali. Kalau kita ini bukan avatar ya. Yang mau jadi avatar? Enggak, kita nggak semuanya kita bisa. Kita itu mungkin jago di satu bidang, tapi bidang yang lain kita nggak bisa. Nggak apa-apa. Itu manusia. Jangan pernah merasa kita tuh pengen semuanya jago. Ada nggak yang bisa gitu? Semuanya jago pokoknya. Ada? Mungkin kita kadang-kadang pengen begitu, makanya capek. Nah, manusia itu ada keterbatasan. Allah kasih kita kelebihan, di samping juga kekurangan. Ya terima semuanya, ya kan? Surah Al-Baqarah. Sesungguhnya hati akan tenang dengan mengingat Allah. Ini dipegangnya rumusnya ya. Caranya gimana biar kita ingat Allah? Salah satunya nih, jangan sampai kehilangan makna dan tujuan. Sholat, maknanya jangan hilang. Ngaji, baca Quran, maknanya jangan hilang. Berdoa, maknanya jangan hilang. Pernah berdoa maknanya hilang? Begitu selesai sholat, zikir, doa. Doa itu kita bisa kalah. Dari mulai SD itu udah tahu doa-doanya. Tapi kita nggak tahu. Jadi maknanya apa? Kira-kira Allah kabulin ya? Mungkin tidak. Doa yang dikabulkan oleh Allah itu adalah doa yang hati kita yang minta. Makanya kita kalau lagi sedih, lagi kena musibah kan kita doa tuh, ya Allah kan sampai nangis-nangis. Itu yang dikabulin teman-teman. Kita dizolimin orang, doanya gitu kan? Itu doa yang tidak hilang makna. Doa kita setiap habis sholat kira-kira hilang makna atau enggak? Mekanis ya? Nah, itu aja pokoknya yang kita tarik. Pokoknya doa untuk itu. Ngerti artinya? Iya. Lanjut ya. Ini ujian dari Allah ya. Jelas tadi ya. Rahmatnya Allah. Kita diajari Allah untuk dikasih ujian itu biar kita enggak mudah putus asa. Contoh orang yang putus asa apa? Nah, dia itu udah puncaknya. Contoh yang lebih ringan, merasa sendirian. Kalau ditemenin gimana ya? Padahal ada Allah. Terus apa tuh self-harm, menyakiti diri sendiri. Lihat orang yang saya berapa kali proses diri dari orang lain. Kenapa ini? Apa lagi? Itu jodoh-jodoh diri awalnya. Dasar aku memang nggak pintar, jelek, bodoh, jodoh-jodoh kita. Itu namanya siapa? Itu putus asa. Jangan ya. Karena Allah itu tidak membebani lebih dari kemampuan kita. Percaya nggak? Percaya nggak? Oh, lagi nggak ada cobaan, percaya. Lagi begitu dikasih cobaan, gimana rasanya? Aduh ya Allah, nggak kuat. Padahal yakin itu sudah ditakar oleh Allah sesuai dengan sanggupan kita. Allah juga pernah boleh sama hambanya. Ya kan? Kalau begitu sudah selesai ujiannya, ngerasa nggak? Allah itu maha kasih sayang loh sama kita. Seringkali kita dikasih itu jalan keluar itu lewat sesuatu yang tidak kita sangka. Ada orang yang nggak pernah tuh keturunan sama kita, begitu kita dapat cobaan dia yang dapat duluan. Kamu kenapa? Selama ini kita tuh nggak pernah dulu ya. Maka teman-teman yang dekat aja nggak tahu kalau kita lagi ada cobaan. Pernah ngalamin? Mungkin kita kalau mau refleksi ya, refleksi itu artinya kita mau melihat balik ke belakang dengan mata yang berbeda dari waktu kita alami dulu. Kita mau ngambil hikmahnya, jadi mata kita tuh udah positif pandangannya. Coba kita refleksi ke belakang, pasti kita akan menemukan banyak banget perjalanan hidup kita itu yang Allah itu kasih banyak buat kita. Iya kan?
Coba nanti dilihat di rumahnya, dihitung-hitung. Sekarang lagi. Nah, jadi obat penyembuh hati kita itu Al-Quran, teman-teman. Tapi sekali lagi bacanya dengan jangan kehilangan makna. Kalau kita nggak mau kehilangan makna, salah satu caranya adalah baca dengan terjemahnya. Karena kita bukan orang yang berbahasa Arab, kita nggak ngerti. Dulu kalau sahabat luar biasa itu mengaku Al-Quran ke hidup mereka. Kenapa? Karena mereka paham maknanya, tahu artinya. Oh, Allah tuh ngomongnya begini, ini loh maksud Allah. Kita kan enggak baca artinya, itu minimal, teman-teman. Kalau mau lebih bagus lagi apa? Baca tafsirnya. Jangan tafsirin sendiri ya, karena ada yang banyak yang salah tuh tafsirin sendiri. Baca kitab tafsir yang ditulis oleh para ulama yang terpercaya, banyak. Atau dengar kajian, banyak banget di YouTube. Saya tuh suka kalau kajian Al-Quran, saya suka dengarnya Muhammad Alihan yang di Amerika sana, bahasa Inggris kan, tapi mudah kok dimana. Beliau tuh ahli bahasa Arab, tapi jadi dalam bahasa tentang Al-Quran itu dalam banget, luar biasa. Saya suka nangis kalau dengerin. Itu ya maksudnya Allah. Sama yang kedua Ustaz Hadi Hidayat. Saya kita mau pojok kedua-duanya. Iya ya, itu ya. Jadi kita biar paham maksudnya Allah itu apa. Allah itu lagi bicara apa sih sama kita. Kemudian menenangkan jiwa, ya nggak sih? Kita nggak paham maknanya aja, asal panjang pendeknya benar. Nah ini catatannya teman-teman. Kalau sekarang bacaan teman-teman belum betul panjang pendeknya, belum tepat panjang pendeknya, belajar tasik itu tasik. Ada kan kita ini PR banget ya. Kalau merasa itu bacaan masih belum tepat panjang pendeknya, masalahnya itu tasik. Karena begitu kita ikut, kita sudah betul itu panjang pendeknya, tuh hati kita tuh tenang, serius. Karena ketukan baca Al-Quran itu sesuai dengan ketukan jantung. Saya dulu punya kakak kelas teman di waktu kuliah itu yang penelitian S1 itu meneliti tentang pengaruh baca Al-Quran terhadap orang-orang ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Jadi dia rumah sakit jiwa, terapinya terapi Quran. Dan betul, diajak baca Quran, diperdengarkan dulu, lama-lama dia mau ya ikuti kalau itu salah-salah. Itu lumayan cepat. Nah, yang ODGJ loh ya. Kalau kita yang nggak punya kan, normal kan? Insya Allah. Tapi dengan syarat tadi bacaannya benar. Yang kedua baca dengan bersuara. Gak usah teriak-teriak, pilih aja yang penting kita dengar. Jadi bacanya jangan dalam hati ya. Kayak kita baca buku biasa, jangan. Baca Quran itu harus bersuara. Walaupun sedikit suaranya lirih. Gak perlu dilakukan, yang penting panjang pendeknya tepat. Itu akan menenangkan hati. Yang ketiga, renungkan hikmahnya. Ajak gerak bicara. Maksudnya Allah ngasih tahu ini tuh apa ya? Coba kita cari. Buat saya relate-nya apa nih? Hubungannya apa ke saya? Saya kira-kira punya nggak momen di mana saya butuh ayat ini? Jadi saya punya waktu di kos itu, saya punya gabus besar tuh ya di kamar. Ada yang punya kan? Kenapa di gabus ya di kamar? Punya ya? Kayak kalau dulu itu ciri khasnya kamar tipis itu ada gabusnya di kamarnya, sama ada whiteboardnya. Karena kalau kayak itu kadang-kadang di kamar kos. Jadi kita kemana-mana bawa Quran kecil, bawa spidol, karena sering isi kaiki tiba-tiba. Oh gak tidur, bocor-bocor kamu kita suka isi kaiki. Belum ada pernah? Oh jangan dong. Itu bagian dari kita bertemu teman-teman ya. Jadi kalau dikasih amanah untuk benar, jangan jadi kerja. Saya semester 8 sudah punya 5 binaan, 5 kelompok. Dia harus setiap hari. Itu yang ngajarin Pak Miski itu. Saya dulu nggak berani loh ngomong di depan ini. Tapi karena saya ngisi itu dari SMA ya, ngisi kelompok-kelompok kecil tuh, muter aja setiap satu pekan tuh bisa 2 kali, 3 kali, sampai puncaknya itu saya punya 5. Lama-lama berani ngomong, bisa. Jadi itu bagian dari bertumbuhnya kita. Jangan nolak ya, tapi kita harus amanah, harus profesional menjalaninya. Belajar, ngisi belajar dulu. Nah, jadi renungkan hikmahnya, yang pahami. Kira-kira
doang ya, jadi nggak jadi pindah. Kita nih mau ke Kaltim, transit nggak? Kita transit di hulu sungai ya. Tapi karena kita mau ke Kaltim, bakalan tinggal nggak di hulu sungai kan? Enggak. Kan sebentar. Transit itu kan sebentar. Kita perjalanan melanjutkan perjalanan. Kampung kita tuh di surga. Kampung kita di surga. Allah tuh pengen kita kembali ke sana. Makanya maka apa? Refleksikan hidup kita ini buat momen-momen di mana kita merasa, oh iya, saya itu penduduk surga. Kerjakan sesuatu yang memang merupakan ciri penduduk surga. Ya kan? Boleh nggak melek sedikit ya, namanya juga manusia ya. Tapi begitu kita belok sedikit, ayo fokus lagi. Lurus lagi. Makanya perlu di circle kayak gini, komunitas ini. Yang kalau papa nabokin kita, jangan melek. Diingetin, kalau kita sendiri kan gak diingetin. Iya kan? Kita perlu teman buat gandeng tangan kita. Biar sama-sama jalan. Karena capek. Berjalan menuju surga itu termasuk dikelilingi oleh sesuatu yang tidak kita sukai. Siapa yang tidak suka? Nafsu kita. Acara sesuai dengan nafsu kita kan? Iya kan? Orang tertarik sama lawan jenis itu pintar kok. Kalau yang tertarik dengan sejenis malah bahaya ya kan? Fitro, gak bisa dihilangin. Terus gimana? Karena kata Allah wala taqrabuzina, maka saya jaga. Nah itu bagian dari upaya kita untuk menuju surga. Jadi bukan karena FSI larang ya. Ada urusan sama FSI, itu saya dengan Allah gitu. Kalau udah FSI lagi nggak ada masalah. Itu Allah. Emang kita putus hubungan sama Allah begitu nggak di FSI lagi? Enggak. Maka pegang. Allah katakan jaga tutup apa? Dadamu, ulurkan jilbabmu sampai ke dada. Allah suruh begitu kan? Itu yang nyuruh FSI itu atau Allah? Allah. Kalau gitu keluar dari FSI berubah nggak jilbabnya? Ya jangan. Kalau Allah yang suruh, Allahnya udah berarti. Enggak. Yang iman juga jaga pandangan. Kata Rasul pandangan pertama itu boleh, pandangan berikutnya dari syaitan. Pandangannya syaitan. Oh, kalau gitu pandangan pertamanya lama. Berdebat ngomong mulu ya kan. Begitu soalnya tingkat 2, yang satu iwannya di atas, awalnya di bawah, duduk dulu kan. Lihatin awal di bawah ya jangan, itu ngakalin. Allah yang suruh. Jadi perspektif akhiratnya dihadirkan. Jangan cuma dunia masih bentar kecil. Orang-orang beriman itu menganggap dunia itu tidak lebih berharga daripada sayap nyamuk. Lihat sayap nyamuk pernah? Ada yang berharga sayap nyamuk? Ditepuk aja mati kan nyamuk. Berharga nggak sayap nyamuk? Wah, jadi dunia itu nggak berharga sebenarnya. Gitu ya? Kayaknya tidak. Nah, ini boleh dicatat teman-teman. Ini boleh nanti dijadikan. Saya dulu suka metal-metal begini digabung gitu ya. Jadi kalau saya lagi apa, saya nempel sesuai dengan tema hati. Apa kalau sekarang bilangnya mood tracker. Saya lagi sedih, saya kasih ayat-ayat penyemangat. Kalau saya lagi lupa sesuatu, saya ingatin dengan ayat Quran. Karena apa? Karena itu kita memaknai ayat Al-Quran. Al-Baqarah 153. Ajarkan bersabar untuk sholat dan sholat. Al-Imran 139. Al-Tanruhu walakan zanu inallaha ma'an. Ini kata-kata Rasul ketika dua apa? Ketika dikejar-kejar orang Quraisy, dua dulu. Kemudian ini surat Toba ayat 40, Allah itu menyertai orang-orang yang beriman. Ya, dari sana dipoto boleh, catat boleh, sudah. Nah ini rutin baca Quran ya, meskipun sedikit, ya. Kemudian pahami, baca tafsirnya kalau bisa online banyak teman-teman harus beli ya. Kemudian amalkan apa yang bisa kita amalkan, apapun, walaupun sedikit, nggak apa-apa. Allah ingat, Allah itu tidak menilai hasil, tapi usaha kita, proses kita. Dengarkan frontal, kalau lagi nggak bisa baca Quran, dengarkan frontal, jangan lagu-lagu ini terus ya, lagu-lagu galau, apalagi lagu-lagu galau, apalagi yang suka, ada yang suka tiktokan ya. Sekali kita buka lagu galau tuh nanti semuanya lagu galau yang muncul.
anxiety sama overthinking karena algoritma di medsos itu mengarahkan kita untuk begitu dulu. Begitu kita lagi galau, kita buka medsos, ketemu lagu galau senang, atau ketemu tema-tema galau senang, besoknya muncul terus itu. Ya, maka setiap hari kita akan merasakan begitu terus. Karena setiap hari muncul kan. Jadi jangan supaya gitu lah, ganti melontar ya di HP-nya atau di laptopnya kalau kita lagi kerja, kalau kita lagi kerja juga. Kemudian diamalkan lagi ya. Coba. Kemudian ini ada beberapa kisah sama Rasul bagaimana mereka menggunakan Al-Quran sebagai petunjuk. Di banyak banget ceritanya ya. Kalau ini yang paling mungkin yang kita pernah juga teman-teman dengar cerita Abu Bakar ketika beliau itu pedagang ya, dengan kain. Disebutkan cerita itu Abdullah namanya Abdullah. Dia pedagang kain. Kemudian satu hari dia orangnya dia good looking lah. Saya nggak bisa bilang cakep, saya nggak lihat ya. Dan dia subjektif kan. Ya enak lah dilihat good looking, bersih ya kan. Dia juga kalau melayani pembeli itu ramah gitu. Pokoknya service excellent lah, orang pada suka gitu. Sampai suatu hari ada seorang perempuan yang manggil dia. Aku mau beli kain gitu ya. Sama dia masuk, kemudian ternyata dikunci gitu. Tebak ya, tebak kan apa yang terjadi selanjutnya? Perempuannya godain. Udah lah, gak ada yang lihat ini. Kemudian zaman dulu mah ada medsos ya kan, gak bisa diviralin ya kan. Gak ada CCTV, mah gampang gitu. Tetangga juga kadang-kadang kalau di sana tuh di arah sana, kalau siang-siang orang mau pada tidur, gak ada yang jaga yang keluar rumah, panas. Kita baru keluar aja udah nyengat banget kan panasnya. Mereka kadang-kadang di rumah. Tapi kemudian laki-laki ini, ya aku lihat. Kemudian dia bilang, kasih saya waktu untuk sebentar ke belakang. Saya mau bersihkan ini. Apa yang terjadi? Dia mengoleskan tubuhnya yang kotoran. Orang manusia ya. Lalu dia kali itu marah dong perempuannya. Ih gila gitu ya, jijik banget. Bau gitu kan. Ya nggak mau nih, gila nih pemuda ini. Diusir. Pergilah dia, kemudian dibersihkan badan. Sejak saat itu wajahnya tubuhnya wangi. Wanginya nggak hilang. Ketika Al-Quran dijadikan pegangan, ketika sadar bahwa Allah itu ada terus mengawasi kita, jadi begitu. Tapi jangan dicoba ya. Tidak dicoba. Ini kotoran loh, stop ya, jangan ya. Kabur aja dari pertolongan. Kasih tahu teman. Jangan dideketin terus ya, dipancing-pancing. Buat godaan gaya bergodaan malah dicoba. Ya, kemudian ini ya pengalaman nyata kita. Nah, makanya kita perlu refleksi. Tulis pengalaman-pengalaman nyata kita. Dijadikan pelajaran. Ambil pelajaran. Jadikan Al-Quran sebagai pedoman. Ya. Ketika Al-Quran itu lebih dari sekedar kita baca saja, maka ibadah kita akan meningkat, kita akan menjadi lebih baik, kita akan menjadi lebih besar. Insya Allah. Ini skripsi sudah selesai. Studi kasusnya belum kan? Belum kalau kakak kelasnya mungkin ada yang ngalamin. Akhirnya pikirannya apa? Aku gagal, cuma dan hebat. Yang terjadi apa? Gelisah, nggak berharga, dia menyerah. Udahlah, capek. Gak usah selesai aja. Ya ampun, kamu udah berjuang 4 tahun. Ya kan? Ada tuh kemarin beberapa kasus begini. Udah dibantuin sama yang lain, udah dikasih uang, udah kami dikasih modal. Jangan sampai berpikir. Ingat bahwa Allah tidak menilai hasil, tapi usaha. Surah At-Taubah ayat 105 pegangannya, bekerjalah kamu, maka Allah, Rasul dan orang-orang beriman akan melihatmu. Kalau melihat itu tentu saja akan menolong teman-teman ya. Kemudian Allah tidak membebani melebihi kemampuan kita. Jadi jangan putus asa ya. Kalau nanti waktu skripsi udah gitu ya kayaknya udah mentok nih, bisa gitu ya. Ya mungkin kita akan putar haluan dulu dan dihibur misalnya, di topik misalnya sesuatu yang memang kita bisa. Jadi jangan juga terlalu kadang-kadang ada juga mahasiswa yang idealis banget ya. Pengennya pokoknya perfect, tapi sesuatu yang tidak terjangkau seperti ya. Jangan juga ya, kita harus realistis. Nah kalau
perempuan sudah disorder teman-teman, sudah sampai STH misalnya, segera cari bantuan profesional, jangan nanganin sendiri, nggak bisa. Ya, cari pertolongan, nggak masalah kok. Sekarang orang minta bantuan psikolog itu biasa aja. Kalau zaman dulu mungkin masih dikira gila gitu, apalagi ke psikiater ya. Ya ampun, sekarang biasa aja. Jadi jangan malu. Oke, lanjut. Nah, carilah komunitas yang baik ya, lingkungan yang mengingatkan kita. Bangun circle yang positif. Jangan berteman dengan orang-orang yang buruk. Boleh berteman, jangan pilih-pilih, tapi kita berteman akrab itu nggak boleh sembarangan. Kesimpulannya, Al-Quran itu sumber ketenangan hidup. Kembalikan pada Quran. Kita Quran sebagai teman ya. Ini yang quote-nya ya. Hidup bukan tentang bagaimana kamu mengendalikan segalanya, tapi bagaimana kamu berserah dari ikhtiar dan Allah. Kalau bisa kita kendalikan semuanya. Banyak hal yang di luar kendali. Yang bisa kita kendalikan itu diri kita. Pendapat orang nggak bisa kita kendalikan. Jadi kalau ada orang yang ngomong jelek sama kita, negatif sama kita, udah biarin aja, cuekin aja. Ya nggak? Mendoakan baik untuk orang balik ke kita, karena mereka mendoakan untuk mereka itu mengaminkan. Kita mendoakan teman kita rahasia ya, sembunyi-sembunyi doain mudah-mudahan biar ini rezekinya lancar, pintar dan seterusnya. Itu mereka ngaminin doa untuk kita itu. Orang ngomong negatif buat kita, baliknya kemana? Ke dirinya sendiri. Asal kita jangan bikin ke hati. Kita nggak bisa kontrol omongan orang, udah biarin aja dia ngomong sendiri. Nanti dia capek sendiri kok. Dia udah sorry ngomongnya nggak bisa apa-apa. Udah, itu kan menurut kamu. Menurut saya bisa banyak hal kok. Ya, jadi jangan terlalu mikirin omongan orang ya. Kadang-kadang ada juga yang gitu, akhirnya jadi stres. Ya nggak? Di apa tidak utamanya? Kalau mikirin omongan orang, ditarik bajunya dikit aja udah pikiran sehari semalam, ya nggak? Ya kan? Kamu pakai bajunya itu mulu sih, kamu punya baju? Ya urusan sama dia, ya nggak? Nah, jangan lagi ya, jangan bikin maksud aja. Kalau Iman biasanya gitu kan cuek ya. Bukan itu apa biasanya pikirannya? Kalau dia ngomongin apa sama orang? Apa? Harga dirinya ya kan? Emang gak bisa apa-apa, gitu banget. Ya kan? Itu menurut dia, menurut kita, kalau buktikan kalau memang kita bisa banyak hal, sesuatu yang mungkin dia tidak bisa. Itu aja dulu ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat dari pengantar buat diskusi kita. Saya berharap nanti teman-teman lebih banyak berdiskusi dengan kita. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kalau ini adalah sesuatu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.